Jadi kita udah belajar banyak banget berarti nih kok. Aku cuma nanya satu tentang saham ARA tapi ilmunya luar biasa memang Kevin. Karena itu satu ini, satu paket lah. Satu Karena paket. ya, Oke. karena kalau menurut gua ya orang yang ngomongin Hmm, saham ARA ini itu tapi right. kayak nggak ngelakuin itu semua, itu memang agak mungkin menurut gua agak spekulatif sih. Karena Iya. reasonnya belum cukup lah untuk gua mempertaruhkan uang gua ke situ gitu loh. Reasonnya Iya, iya, iya. nggak harus harus ada alasan yang lebih ini sih. Karena sayang uangnya udah susah kita Hmm. cari kalau misalkan ditarik di market kayak gitu sayang sih. Iya, iya. Apalagi kalau kayak Pak Arvin tadi barusan bilang HK all in margin. Oh, Itu, waduh, memang harus punya level yang sangat tinggi sekali. Nah, kok sebelum kita bacain beberapa pertanyaan dari followers atau dari teman-teman yang nonton, kalau teman-teman mau nanya silahkan di bawah kanan itu ada question and answers. Kita kok Kevin akan jawab dan kita batasin pertanyaan-pertanyaan yang bagus saja ya kan ya kita baca. Dan sebelum itu aku mau nanya dulu, ini kan kita libur panjang nih kok, ya kan 10 hmm, hari. hmm, hmm. Iya kan, terus nanti ada teman-teman yang keluar negeri, ada yang keluar kota, tapi pasti ada yang kangen-kangen gitu kan untuk ngeliatin analisa lagi, analisa. Nah, jadi selama liburan ini ada nggak kok saham atau sektor tertentu yang kita menurut Koko menarik untuk dianalisa, dalami broker summary-nya, terus habis itu technical analysisnya gitu ya, fundamentalnya gimana? Ada nggak kok Hmm, yang menarik? mungkin gini, kalau misalkan ya tadi itu gue sempat ada ngomong juga di grup gue untuk Hmm. teman-teman yang mau rice cash boleh karena Cool. kebetulan ya kebetulan gap up dan harganya bagus ya untuk jual hari ini dan di tengah 9 hari ya kalau nggak salah ya 9 hari libur ini kita nggak tahu nanti di tengah-tengah ada berita apa sebenarnya sih gitu sih gue antisipasi takutnya tiba-tiba ada berita jelek aja di 9 hari ini jadi itu yang bisa bikin drop mungkin ketika market buka itu yang perlu teman-teman perhatiin tapi kalau menurut gua apa sektor apa yang menarik ya sektor apa yang menarik sih kalau gua lihat ya dari sisi akumulasi sama distribusi gua rasa bisa ke komoditi lagi. Mungkin gua agak berat Komoditas. mungkin di Inco ya. Gua agak berat di Inco, Kok, Tins wow. ya. Inco, Tins, terus suka Toba juga. Jadi Hmm. jadi ada memang ada ininya sih. Menurut gua sih cycle-nya bisa jadi putar ke sana lagi sih. Dan mungkin ini ya Oke. satu lagi teknologi menarik juga Teknologi menarik. teknologi Oke. karena mungkin gue tipikalnya yang ketika barang naik gue nggak mau kejar tapi ketika turun gitu ya itu baru menarik gitu untuk dilihat karena kayak ya murah gitu kita beli di support support kuat gitu kan ke titik stop lossnya nggak gitu gede itu yang menurut gue lebih menarik jadi barangkali mungkin teman-teman di sini lihat stock pick gitu ya pilihan jadi gue mungkin nggak akan kasih lempar stock pick yang lagi hype gitu yang lagi tinggi-tinggi banget nggak tapi yang lagi turun-turun mulai ada bau-bau reversal mulai akumulasi lagi itu yang baru menarik jadi mungkin komoditi sama teknologi sih itu perlu diperhatiin. Oke. Komoditas dan teknologi. Teknologi Ya, karena ini ya, karena sahamnya memang lagi pada murah ya, udah lagi di support-support yang kuat. Kalau komoditas memang kelihatannya lagi menarik. Oke, ada beberapa ya, teman-teman yang udah ngomong call. Ko Arvin juga ngomong call. Terakhir, pertanyaan terakhir. Aku janji ya. ini terakhir. Tips and trick atau disiplin kita sebagai trader. Menurut Ko Arvin, apa yang kita perlu harus perhatikan dan pelajarin supaya terus konsisten cuan dan dapat saham-saham yang bagus. Oke. Belakangan ini mungkin yang selalu yang gue belajar banyak gitu ya dari semenjak komoditi super cycle ini. Pertama itu makroekonomi sih. Itu nggak Hmm, boleh miss sih ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tipikalnya top down analysis. Sorry, bottom up ya. Tapi bottom up. menurut gua top down itu bisa lebih menggambarkan kondisinya secara keseluruhan. So, ketika memang makronya mendukung, itu baru kita bisa lihat sektor-sektor dan saham-saham yang menarik. Ya, jadi turunnya tuh selalu bertahap. Jangan dari 700 saham kita cari semua, cari yang lagi panas saja.
ya emang flow-nya lagi ke sana, kayak kemarin ini lagi ke komoditas, pas perang ya komoditas aja. Terus belakangan ini ke big banks ya big banks aja gitu. Sama kayak tahun 2021 teknologi gitu ya. Ya udah, teknologi aja karena emang flow-nya lagi ke sana. Ya kita ikutin aja. Dan selalu kalau misalkan sudah tipikalnya trading, siapkan trading plan malamnya atau pas market pagi buka kita at least udah punya contekan. Jangan pas market buka baru gerasa-gerusu gitu lihat ke sana. Memang ada tipikal yang lihat jalan market baru ngambil keputusan, tapi menurut gue lebih oke kalau kita udah punya contekannya lah, at least saham-sahamnya. Itu yang menurut gue merubah gue jadi lebih konsisten. Dan risknya itu harus dihitung. Ketika risknya nggak masuk, ya udah jangan masuk ke saham itu. Walaupun bagus banget nih, tapi risk tolerance kita mungkin 10%, tapi saham ini bagus, tapi resiko ke stop loss-nya 18%. Ya udahlah harus ikhlas lah, berarti emang kita masuknya Asik. telat, jangan ngejar ke sana karena itu bisa ganggu mental banget sih, ganggu psikologis. Jadi satu saham itu yang mungkin loss-nya 16% tapi kita nggak bisa toleransi, bisa ngaruh mental kita sampai akhirnya trading kita yang di 10 saham lain malah jadi jelek. Itu harus bisa nahan diri sih untuk bilang kayaknya ini nggak masuk kriteria gue, ya udah nggak usah, jangan I maksain. see. Ya. Oke, sekali lagi, aku sum up lagi karena ini satu jawaban daging banget, langsung ada beberapa pelajaran. Jadi yang pertama pelajarin, mulai belajar atau mulai dalemin dan pertajam lagi ngelihat makroekonomi. Betul ya kok ya? Jadi ngelihat apa yang terjadi di dunia, bottom up analysis juga, dan setelah itu baru risk manajemennya juga perlu diatur, dan dare to say no ya, berani untuk berkata tidak pada saham-saham yang menarik. Dan juga satu lagi, dan aku ketinggalan satu, analisanya malam-malam, jangan pas lagi jalannya market. Betul kok. Betul. Oke, daging banget, daging banget. Jadi ada lagi nggak yang kok mau tambahin dari closing statement? Cukup sih ya, cukup sih, cukup. Oke, sip. Kita bacain 3 pertanyaan dari teman-teman di sini. Aku coba lihat pertanyaan dari salah satu penonton setia dari awal, Kok Arvin Honami. CPO gimana Kok Kevin? Silakan Kok Kevin, gimana? Oke. Hati-hati di jalan. Kalau gue mungkin lihat CPO, sebetulnya gue pribadi cukup suka sebenarnya sama CPO. Ya, even Hmm, ketika berita negatifnya keluar, terus tiba-tiba diralat gitu ya, terus tiba-tiba turun lagi. Hari ini juga hmm, sebenarnya nggak sengeri kelihatannya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat mungkin pagi tadi kayak LSIP ya, kayak Lonsum kayaknya turunnya lumayan dalam ya, sempat ke 1.300 kecil gitu, 1.310, 1.320, tapi closingnya bisa di 1.380. So menurut gua ada potensi yang cukup menarik ya di CPO karena secara harga juga masih menarik. Jadi walaupun di ban gitu ya untuk ekspornya, gue rasa ini nggak akan berlangsung lama. Terutama nggak akan terlalu mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam konglomerasi. Kayak mungkin contohnya hmm, Lonsub sama SIMP lah ya. Yang mana mereka juga supply ke parent company mereka, ke hmm, Indofood Group gitu ya. So, gue rasa hmm. tetap akan ada income yang menarik sih dari mereka ini. Jadi, nggak terlalu gimana-gimana lah, sama kayak pas CPO-nya harganya naik juga, toh mereka udah punya kontrak gitu, internal sales gitu kan. Jadi, harusnya sih tetap akan bagus lah secara fundamental. Jadi, ya mungkin turun-turun kayak gitu ketika ada berita jelek, menurut gue sih momen yang cukup bagus ya untuk beli ya. Kalau gue sih mungkin sukanya Hmm. sih LSIP ya, LSIP sama SSMS gue cukup suka. Oke, jadi CPO masih oke dan masih layak untuk diakumulasi, Ya, tapi gitu. mungkin time frame-nya bukan Ah, bukan yang cepat gimana-gimana ya. Karena memang si emiten CPO ini nggak pernah bergerak yang terlalu cepat volatile kayak mungkin Bank Mini gitu-gitu atau mungkin kayak komoditas kemarin. Gua rasa sih komoditas kayak coal gitu ya atau nikel-nikelan itu nggak selincah itu. Jadi sama ini model-modelnya mirip kayak properti lah. Harus beli pas oke. murah, sabar, ya udah di keep aja gitu kalau memang makronya masih mendukung. Gua rasa sih cukup menarik sih.
I see. Oke, nice insight. Jadi CPO itu bukan barang yang lincah cepat seperti nikel dan coal, tapi untuk di hold agak sabar gitu ya. Ya. Oke, kok ada pertanyaan dari Nio 20 ini sampai nanya berkali-kali. Kok mau nanya, apakah ARB Hunter lebih menguntungkan dari ARA Hunter? Soalnya saya ARB Hunter kok. Silakan dijawab gimana tuh kok. Ya sayangnya di Indo belum ada short ya, belum bisa short ya. Jadi Lo bisa short. belum bisa short sell ya. Oke. Jadi sementara ini ARB Hunter kayaknya belum bisa terlalu berbesar hati untuk trading di Indo. Jadi mungkin yang Hmm. untuk teman-teman yang ARB Hunter bisa trading di crypto futures yang mungkin bisa ambil posisi buat turun, silahkan. Mungkin sementara gitu. Oke. Jadi itu insight-nya dari Ko Kevin. Ada pemuja taman hias. Pemuja taman hias ya. Malam kok. Namanya bagus Pak. Pemuja underscore taman hias. Malam kok ada insight untuk bull. Saya cek di Stockbit ada barang hampir 22 triliun dari awal 2021. Apa benar ya? Terima kasih. Oke. Saham Jadi bull. ya. Oke, jadi bull ini sebetulnya dulu ini saham repo ya. Tahu gue ini Mhm. saham repo dan di sekitar Januari Februari gitu tiba-tiba mendadak sepertinya reponya selesai dan terjadi penurunan volume yang sangat-sangat besar. Jadi dulunya Hmm. volumenya tinggi gitu ya selama 2020 tinggi terus sampai akhir 2021 juga masih lumayan tinggi tapi tiba-tiba mendadak volumenya hilang. Nah, di sini tiba-tiba setelah volumenya kecil mulai ada volume yang kelihatannya ini menarik dan agak beda sama repo yang tahun-tahun lalu punya gitu. Kalau kita lihat di sini, memang bukan berarti repo itu akan turun, nggak selalu. Tapi by historical di sini, selama bull itu dari tahun 2020, semenjak volumenya mulai kayak sisir gitu, mulai repo, memang trennya turun. Jadi ketika reponya selesai, menurut gue ya udah kita berlaku sebaliknya lah. Pas repo harganya turun, ketika repo selesai ada kemungkinan harganya naik. Nah ini yang lagi juga menarik sih di bull ya. Jadi mungkin sekarang dia lagi bikin bullish pattern ya. Kita tinggal lihat lah sampai dia benar-benar bisa breakout baru oke untuk masuk lagi. Mungkin mungkin breakoutnya itu di sekitar 160-an ya, 160 sampai 165. Kalau misalkan dia bisa break itu menurut gua cukup menarik untuk kita masuk ke bull. Oke. Oke, jadi bull nunggu breakout dari 160 sampai 165. Pertanyaan terakhir dari Berry Setiawan 89, sektor properti kok gimana? Ini pertanyaan terakhir dan silakan ko Kevin. Oke, Sektor untuk properti kok. ya, untuk properti gue salah satu yang cukup gue suka ya, tapi mungkin ini time frame-nya harus cukup agak panjang, mungkin sampai ke tahun depan menurut Betul. gue bisa sangat menarik ya untuk properti ya. Jadi silahkan ngumpulin barang lah, kalau misalkan dikasih barang murah, boleh dicicil-cicilin, supaya udah tinggal panen aja gitu. Kalau gue sih sementara ini topik gue ada dua ya. Biasanya kalau di satu sektor itu untuk swing, gue akan pilih satu yang big caps-nya dan satu yang small caps-nya supaya bisa dapat profit yang lebih Hmm. besar gitu dari volatilitasnya. Dan gue pilih dua untuk properti. Yang pertama di Ciputra, sama satu lagi Asri. Itu menurut gue cukup menarik ya untuk kita punya sampai tahun depan lah. Jadi balik lagi, kalau lagi masa kayak gini ya ini masanya ngumpulin barang, masa panenan ntar kita ada waktunya lagi. Ya, tapi untuk properti memang nggak pernah cycle-nya jalan cepat banget gitu ya. Dia akan relatively sedikit lebih lambat. Cuma based on historical, based on macro, setelah commodity boom, harusnya nggak lama lagi properti. Oke, oke, oke. Nah, jadi buat teman-teman yang suka investasi jangka menengah, jangka panjang, bisa mulai perhatikan tadi ada dua yang Koko Kevin kasih, itu Ciputra, CTRA, atau Alam Sutra Asri gitu ya. Jadi itu bisa jadi PR kita selama 10 hari, diperdalam lagi, dipertajam lagi, kita punya technical analysis, fundamental analysis, money flow, ya kan? Ya. Jadi itu aja. Terima kasih banyak Kok Kevin buat waktunya malam hari ini. Apakah ada yang Kok Kevin mau sampaikan sebelum kita tutup? Oke, mungkin gini sih.
kalau misalkan teman-teman memang suka barang-barang yang volatile, pastikan teman-teman udah siap juga terima dengan resikonya. Karena ketika barang itu naik tinggi, ARA, maka ada kemungkinan juga dia akan kebanting lumayan dalam ya beberapa hari berikutnya. Jadi mungkin teman-teman yang suka-suka saham ARA ini bisa jadi pegang saham yang ARB mungkin 2-3 hari gitu, bahkan bisa BEP lagi ke harga beli teman-teman. Itu yang kalian harus ingat, dan selalu jangan pernah lawan si makernya ya. Once kita lihat mereka keluar, kita harus mau nggak mau ikut keluar sih, karena balik lagi sayang kalau misalkan uang yang harusnya kita bisa trading di tempat lain harus nyangkut dan kelok di situ. Mungkin itu sih.